Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-majlis sadis fi fadilati i'ta'i sadaqah fi sabilillah. Ini adalah majlis yang ke-6 tentang fadilah memberikan sedekah di jalan Allah. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti seumpama satu biji. Di sini satu biji, kalau istilah bahasa Arabnya itu membuang mudhaf. Di situ ada mudhaf yang dibuang, yaitu badiri habbatin. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam benih. Itu terjemahnya aslinya begitu, karena ada yang dibuang. Perumpamaan orang yang berinfak atau bersedekah di jalan Allah, orang bersedekah di jalan Allah, perumpamaannya seperti orang yang menanam benih, yang mana benih itu menumbuhkan 7 bulir, 7 batang, dan setiap batangnya tadi menumbuhkan 100 biji-bijian. Artinya begitu banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan seorang manakala orang itu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi diinfakkan itu sama dengan nanam. Orang yang infak di jalan Allah Ta'ala itu sama orang seperti orang yang menanam satu benih. Tanam satu, ditanam bukan hilang, tapi tumbuh menjadi 700. Begitulah kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah Ta'ala melipat gandakan lebih kaya daripada itu semua. Allah Ta'ala melipat gandakan lebih dari 700 pun Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala mampu. Bifadlihi ala hasbi halil munfiq. Itu terserah karunia Allah Ta'ala mau dikasih ke siapapun, tergantung keadaan yang infak itu gimana hatinya. Itu maksudnya. Min ikhlasihi wa ta'bihi. Jadi tergantung keikhlasan dia, mujahadah dia dalam menginfakkan harta tadi, sejauh mana ikhlas dan susah payahnya dia untuk di jalan Allah Ta'ala, maka sejauh itulah kebaikan yang begitu banyak Allah Ta'ala akan berikan kepada dia sebagai balasan daripada keikhlasan dan mujahadah dia ketika dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Di sini ambatas sab'a sanabil, bahwasanya satu bijian menumbuhkan 7 batang. Padahal biji-bijian itu kan makhluk, tidak bisa menumbuhkan juga. Sebagaimana bumi, sebagaimana air, dia juga nggak bisa menumbuhkan, karena al-mumbit al-haqiqah wallah. Dan sebenarnya yang menumbuhkan yang hakiki hanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu orang yang berinfak tadi, satu kebaikan dia infakkan di jalan Allah, Allah Ta'ala lipat gandakan 700, bahkan lebih daripada itu semua. Pun Allah Subhanahu wa ta'ala karim, Allah Ta'ala wasi'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-nya, enggak berkurang sedikit pun apa yang telah diberikan kepada hamba-hambanya dari khazanahnya. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala zat yang maha luas ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadi sempit
atas pemberian kepada hamba-hamba yang begitu banyak, dan Allah Ta'ala itu alim, zat yang mengetahui biniyatil munfiq wa qadri infaqihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejauh mana keikhlasan orang yang infak pun Allah Ta'ala tahu. Makanya Allah Ta'ala yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala mau lipat gandakan berapa kali banyak pun Allah Subhanahu wa taala pun mampu. Allah Subhanahu wa taala pun tahu sejauh mana ikhlasnya orang yang bersedekah tadi. نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاء عبد الرحمن ب4,000 درهم فقال يا رسول الله كانت لي 8,000 درهم فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4,000 آلاف أقرضتها لربي فقال له رسول الله بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان بن عفان يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له فنزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون إلى آخر الآية. Jadi asbabun nuzul. Jadi 30 juz Al-Quran ini diturunkan ke langit pertama pada malam 17 Ramadan. Tapi dari langit pertama diturunkan ke dunia secara bertahap kurang lebih 23 tahun sesuai keadaan-keadaan yang ada di bumi ini. Ya, keadaan pun di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi di mana hal ehwal bertepatan dengan hal itu, maka Allah Taala turunkan ayat. Dan di dalam ayat ini ada tasbih, penyerupaan. Orang itu kalau dikasih penyerupaan maka langsung bisa nangkapnya cepat. Ya. Maka Allah Taala pun memberikan permisalan-permisalan. Ya. Rasanya buah ini kayak gimana sih? Oh, kamu pernah lihat buah ini enggak? Nah, kan langsung kebayang. Oh iya ini. Nah, modelnya kayak gitu, rasanya kurang lebih sama. Oh ya, buah itu sama ini. Nah, begitulah orang yang berinfak hartanya jalan Allah Ta'ala, untuk memudahkan dia begitu banyak nanti balasan yang Allah Ta'ala akan kasih. Kamu itu infak satu kayak orang tanam itu, ditanam tumbuh menjadi 700, ya kan? Satu biji padi kamu tanam tumbuh 700. Nah, begitulah infak jalan Allah Ta'ala, maka dilipat gandakan kebalikannya menjadi 700, bahkan lebih banyak daripada itu pun Allah Ta'ala wasi'un alim. Dan ayat ini turun berkaitan dengan kejadian suatu ketika Rasulullah SAW mentarghib para sahabat untuk bersedekah, karena pada waktu itu akan menuju perang Tabuk, perang yang besar, perang yang jauh perjalanannya, perlu harta yang begitu banyak, perlengkapan persenjataan yang begitu banyak. Maka Abdurrahman bin Auf dia datang membawa 4,000 dirham untuk diinfakkan di jalan Allah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya punya 8,000 dirham, aku simpan 4,000 untuk keluarga dan istriku, dan yang 4,000 aku hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinfak ini dihutangkan pasti dibayar. Begitulah para sahabat bilangnya, aku hutangkan harta ini kepada Allah, nanti pasti Allah Ta'ala bayar, gitu maksudnya. Ini bahasanya begitu, aqratuha li rabbi, aku hutangkan kepada Allah, nanti pasti Allah akan bayar. Jadi kalau kita infak jalan Allah Ta'ala, jangan ragu, pasti Allah Ta'ala akan ganti, karena itu kita lagi ngutangin Allah gitu. Padahal Allah Ta'ala gak berhajat kepada utang. Tapi memang dalam firman-Nya Allah Ta'ala juga kan begini, in tuqridullaha qardan hasanan. Kalau kamu ngutangi Allah, utang dengan baik, nah, kan gitu. Allah Ta'ala akan balas sebanyak-banyaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'tait. Wahai Abdurrahman bin Auf, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta yang kamu tahan ditaruh di rumah, bekal yang di rumah, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang telah kamu infakkan di jalan Allah. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, semua orang yang enggak punya bekal untuk berangkat, semuanya saya yang nanggung. Langsung turun ayat mathalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah ila akhiril ayat. Begitulah sahabat-sahabat ketika infak jalan Allah Ta'ala. Kalau bayannya gezeran itu, jadi kalau sahabat nusrah keluarga yang tinggal itu bukan sehari ditengok, seminggu lagi musyawarah, sehari tengok gitu, enggak. Keluar 4 bulan, 7 bulan,
selama 7 bulan saya yang ambil takazahnya untuk keluarganya. Itu bayan guys ya. Ya, Masya Allah. Di sini ada beberapa hikmah bahwasanya ada hadis Nabi itu sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Itu ada hadisnya. Artinya tidak tercela kita mengumpulkan harta, tapi lihat itu bagaimana impaknya gitu. Jadi walaupun hartanya banyak, kasih semuanya juga hatinya nggak bergoyang sahabat itu, ya kan? Punya 500 juta, 250 juta, sedekahin aja udah, nggak gimana-gimana gitu. Jadi mau kaya miskin udah Allah Ta'ala atur, nggak kesan dengan dunia ya. Masya Allah. Kayak jauh kalau kita mau bandingin diri kita, ya. Allahu Akbar. La ghubaru fi ni'aliha, kan gitu syairnya Laila. Sungguh debu-debu yang ada di sendalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Begitulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah, kecintaan pada amal agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita untuk amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba baina ummahatina wa ulamaina wa marayna masyayikhina masyayikhina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.